Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah mempercayakan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir membuat proposal pada mata pelajaran metodologi penelitian pendidikan. Nah, adapun judul proposal penelitian yang saya buat yaitu pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar SD Impres 377 Ujung Lamuru dengan nama Weni Safitri dengan nomor induk mahasiswa 18472400001 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun yang ingin saya bahas dalam video kali ini ada 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, jadwal penelitian. Dan yang terakhir adalah rencana biaya. Nah, pada pendahuluan, di sini dapat terlihat pada slide bahwa ada 3 landasan yang ada dalam proposal penelitian saya. Yang pertama adalah landasan yuridis, landasan teoritis, dan juga landasan faktual. Nah, landasan yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Nah, landasan teoritis, menurut Haris Mudjiman bahwa kemandirian belajar merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motivasi untuk menguasai suatu kompetensi. Nah, sikap mandiri tidak akan dimiliki siswa dengan cepat, tetapi harus membutuhkan kesadaran diri, kebiasaan, dan latihan kedisiplinan yang bertahap. Nah, sedangkan ada landasan faktual, yaitu berdasarkan hasil observasi awal di SD Impres 377 Ujung Lamuru dan juga wawancara dengan guru di sekolah tempat penelitian akan dilaksanakan. Nah, dengan itu diprediksi terdapat pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, maka dari itu peneliti mengajukan judul yaitu pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian yang saya buat adalah bagaimana pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, tujuan penelitiannya yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, adapun manfaat di sini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis yang mencakup kontribusi dan sumbangan pengetahuan mengenai pengaruh kemandirian siswa terhadap hasil belajarnya. Kemudian manfaat praktisnya terbagi menjadi 5, yaitu manfaat untuk peneliti, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan juga manfaat bagi sekolah. Tinjauan pustaka. Pengaruh kemandirian siswa kelas rendah terhadap hasil belajar terbagi menjadi 2, yaitu kemandirian belajar yang mencakup pengertian kemandirian belajar, ciri-ciri kemandirian belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar, pengukuran kemandirian belajar, dan juga yang kedua adalah hakikat belajar dan hasil belajar yang mencakup pengertian belajar, pengertian hasil belajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, adapun kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada gambar bagan kerangka pikir di samping. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0, di mana roh sama dengan 0. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar siswa dengan hasil belajar siswa kelas 1 SD Impres 377 Ujung Lamuru. H1, di mana roh tidak sama dengan 0. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan
antara kemandirian belajar siswa dengan hasil belajar siswa kelas 1 SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, adapun metode penelitian pada penelitian saya, yaitu yang pertama terdapat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan yang terakhir teknik analisis data. Nah, yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian eksperimen dengan waktu dan tempat penelitian. Waktunya yaitu kurang lebih 4 bulan, tempatnya di SD Impres 377 Ujung Lamuru. Nah, adapun desain penelitian yaitu X dan Y, di mana X adalah pengaruh kemandirian, sedangkan Y adalah hasil belajar. Dapat dilihat pada slide di samping. Nah, adapun populasi dan sampel. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 1 SD Impres 377 Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, sebanyak 20 siswa. Nah, adapun sampelnya adalah seluruh jumlah populasi, yaitu sebanyak 20 siswa. Nah, yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Terbagi menjadi dua, yaitu kemandirian siswa dan hasil belajar. Kemandirian siswa, kemampuan memonitor, meregulasi, mengontrol aspek kognisi, motivasi, dan perilaku diri sendiri dalam belajar. Dan yang kedua adalah hasil belajar, yaitu perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang wujudnya berupa kognitif, afektif, dan psikomotor, yang disebabkan oleh pengalaman dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Nah, adapun prosedur penelitiannya yaitu yang pertama pertemuan awal dengan pihak sekolah, selanjutnya penyampaian surat izin penelitian, pengaturan jadwal setiap sekolah, pembagian angket, menganalisis data, membahas hasil penelitian, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan penelitian. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman angket, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini yaitu uji prasyarat analisis data yang terbagi menjadi 2, yaitu uji normalitas dan juga uji hipotesis. Nah, adapun jadwal penelitian pada yang saya rencanakan dapat dilihat pada slide di samping. Nah, yang selanjutnya adalah rencana biaya penelitian, juga dapat dilihat pada slide di samping. Kira-kira itu rencana biaya penelitian yang akan saya gunakan nantinya. Itulah mengenai proposal penelitian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.